Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Kembali lagi dengan aku Kak Adit, tutor bahasa Inggris di Bimbingan Alumni UI. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal bahasa Inggris SIMAK UI. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan jangan lupa untuk nyalakan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video Bimbingan Alumni UI berikutnya. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas soalnya. Let's go! Oke, kita bahas soal nomor 1. Baik, untuk model soal SIMAK UI yaitu tidak semuanya bacaan atau reading comprehension, tetapi ada juga bagian yang grammar, namanya itu adalah close procedure ya. Jadi ada teks, terdiri dari beberapa paragraf, lalu ada bagian yang rumpang ya, seperti di sini ya, ada nomor 1, kemudian 2, 3, dan 4. Nah, kita harus melengkapi dengan kata-kata yang tepat. Untuk nomor 1, kalau kita lihat dari pilihan jawabannya ya, ada also, artinya juga. Berarti untuk tambahan informasi ya, tambahan informasi yang sama-sama positif atau sama-sama negatif hubungan kalimatnya. Kemudian hence, artinya oleh karenanya atau oleh karena itu. Jadi ini also, yaitu juga, terhapus juga. Kemudian hence di sini bisa berarti oleh karenanya. Therefore ini sama dengan hence ya, oleh karenanya atau oleh karena itu, bisa oleh karena itu. Kemudian ada nevertheless, artinya akan tetapi, Kemudian on the other hand, di sisi lain atau sedangkan itu ya. Baik, semua pilihan jawaban ini merupakan connectors atau conjunction. Artinya adalah penghubung dua kalimat. Ya, jadi kita lihat di sini kalimat yang dihubungkan untuk jawaban nomor 1 ini adalah blood diamonds are, dari sini ya, blood diamonds are often produced through the forced labor of men, women, and children. Seringnya itu diproduksinya oleh para pekerja paksa ya, pekerja paksa laki-laki, perempuan, juga anak-anak. Kemudian kalimat berikutnya adalah they are commonly stolen during shipment or seized by attacking the mining operations of legitimate producers. Mereka, si blood diamonds ini, sering dicuri pada saat pengiriman. Diserang oleh ini ya, jadi kan dikirimnya oleh dengan menggunakan kapal, diserang oleh para perampok ya, attacking the mining operations of legitimate producers. Jadi yang yang memproduksi secara legalnya ya, yang secara sahnya ini diserang oleh para perampoknya. Berarti kalau kita lihat ya, kedua kalimat ini sama-sama mengandung arti yang negatif ya, bahwa tadi di yang kalimat pertama diambilnya ya, si blood diamonds ini oleh orang-orang pekerja paksa. Kemudian kalimat berikutnya, si blood diamonds ini sering dicuri oleh para perampok. Maka jawaban yang tepat yang hubungannya itu informasi yang sama ya, adalah yang A, yaitu also. Kalau hence dan therefore, oleh karenanya dan juga oleh karena itu, untuk kalimat-kalimat yang memiliki hubungan sebab akibat. Sedangkan nevertheless dan on the other hand yang memiliki hubungan bertentangan, satu positif, satu negatif. Lalu on the other hand juga bisa untuk digunakan pada untuk menghubungkan dua kalimat yang hubungannya adalah perbandingan. Jadi untuk soal ini yang tepat adalah jawaban A. Lanjut soal nomor 2. Sekarang yang nomor 2, titik-titiknya ada di kalimat setelah yang tadi yang nomor 1 ya, yaitu mulai dari the stones, maksudnya yang blood diamonds tadi ya, are then smuggled into the international diamond trade and bla 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 as legitimate gems.
mereka ini diselundupkan ya, smuggled ini diselundupkan ke pasar diamond atau intan internasional ini, kemudian titik-titik sebagai perhiasan yang sah, yang legal gitu ya. Nah, di sini kata kuncinya ada kata trade ya, perdagangan, kemudian sebagai legitimate gems. Lalu tadi di awal ada juga smuggled. Kalau barang itu dicuri, kemudian diapain lagi? Nah, kita coba cek kata apa yang tepat. Apakah A, sold, dijual? Apakah yang A ini dijual ya? Dijual. Agak susah ya. Dijual. Kemudian use, digunakan. Share, dibagikan atau disebarkan gitu ya, dibagikan atau disebarkan. Lalu prepared, disiapkan. Kemudian delivered, dikirim ya. Oke, karena tadi ada kata kuncinya yaitu adalah trade, kemudian ada smuggled. Setelah orang itu melakukan hal smuggle ini, yaitu penyelundupan, apa yang kemudian dilakukan? Pastinya barang tersebut akan ditukar dengan uang atau dijual. Dan tadi ada hubungan juga dengan trade ya, perdagangan. Maka yang tepat untuk nomor 2 ini adalah kata sold. Jawaban yang A. Oke, next. Nomor 3. Nomor 3 ada di kalimat yang dimulai dengan yang di bawah ini ya, the United Nations. Oke, di bawah ini ya. And other groups are working, United Nations and other groups are working to block. Mereka ini ya mencoba untuk menghalangi masuknya ya entry of conflict diamonds ini, intan atau berlian yang berkonflik ini ya, ke titik-titik diamond trade, ke perdagangan diamond yang bagaimana? Apakah jawabannya yang A, local, B, bilateral, C, national, D, worldwide, atau metropolitan? Lokal secara lokal ya, dalam satu negara atau satu wilayah tertentu. Bilateral antar dua negara. Oke. Kalau national berarti dalam cakupan satu negara ya, agak beda dengan lokal ya. Kalau lokal itu bisa skopnya lebih kecil lagi, mungkin di satu kota, satu desa, atau satu wilayah. Sedangkan national satu negara. Lalu worldwide secara luas ya, antar negara atau mancanegara. Lalu metropolitan ini skopnya adalah kota ya. Metropolitan itu lebih besar daripada city, bisa dibilang seperti itu. Mungkin yang bisa dibilang metropolitan ya contohnya seperti Jakarta ya kalau di Indonesia. Oke, nah karena di sini tadi petunjuknya mengatakan United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. United Nations ini operasinya adalah secara global, dunia. Maka jelas jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu worldwide. Lanjut soal nomor 4. Nomor 4, ini yang terakhir untuk teks ini ya. Setelah yang tadi kalimat yang ada nomor 3-nya, yaitu their approach has been to develop a government bla 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 procedure known as the Kimberley process. Oke. Kita harus pahami dulu ya, kalimat ini terdiri dari unsur apa saja. Pertama ada their approach, ini adalah subjek dari kalimatnya ya. Ingat kalau untuk bahasa Inggris ini memiliki pola yang sama dengan bahasa Indonesia, yaitu SPOK. Berarti di bahasa Inggris ada subjek, ada verb, lalu objek, dan juga adverb atau keterangan. Oke. Setelah their approach, subjek, di sini ada kata kerjanya atau predikatnya ya. Has been. Oke, has been, lalu diikuti oleh keterangan karena diawali oleh preposisi to. Oke, develop a government bla 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 procedure known as Kimberley process. Yang perlu diketahui adalah bahwa dalam satu kalimat hanya boleh ada satu predikat. Oke, tidak boleh lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, maka kita harus menambahkan connectors atau kata hubung ya. Sama seperti yang tadi kita lakukan di nomor 1. Kita kasih kata hubung untuk menggabungkan dua kalimat. Oke.
Di sini kata kerjanya atau predikatnya ya ada has been saja. Develop di sini bukan kata kerja. Kenapa? Karena dianggap sebagai keterangan. Kata kerja yang di depannya ditambah atau diawali oleh sebuah preposisi seperti to ini, maka dia akan menjadi keterangan statusnya ya. Lalu a government, nah kalau ada di sini menandakan setelahnya itu adalah kata benda ya. Prosedur ini kata bendanya. Oke. Kata benda, kata apakah yang bisa kita taruh di sini ya? Apakah yang A, certifies, B, certifying, C, certifiable, D, certificate, E, certification. Kita harus tahu dulu ini kata-katanya termasuk jenis apa saja. Certifies, asal kata dari certify yang tidak pakai S ya, yang belakangnya pakai Y, ini adalah verb atau kata kerja. Oke, kemudian certifying ini bisa sebagai keterangan ya, adverb. Certifiable ini adalah adjective atau kata sifat. Certificate ini adalah kata benda. Jadi sertifikat yang didapatkan ya, jadi ada benda yang itu loh, yang kayak kertas yang kalian dapat ketika kalian mendapatkan sebuah pencapaian ya. Kemudian certification ini juga adalah kata benda. Ini mudah ya, Sobat Bima. Certification akhiran tion itu selalu artinya tuh kalau di bahasa Indonesia jadi C gitu ya. Seringnya seperti solution jadi solusi, certification, sertifikasi. Ini semuanya adalah kata benda. Apa bedanya dengan yang certificate? Certificate ini adalah benda fisiknya ya, yang kalian dapatkan setelah mencapai sesuatu. Sedangkan certification adalah proses untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Oke, jadi berbeda ya. Nah, untuk tadi di titik-titiknya itu ya, setelah titik-titik ada prosedur. Prosedur adalah kata benda. Kita tidak bisa menempatkan kata benda langsung kata benda lagi. Harus ada pemisahnya, misalkan contohnya tidak bisa kita bilang I ate apple durian. Harusnya I ate apple and durian. Seperti itu. Jadi dipisah. Tidak bisa kita taruh berarti di sini certificate dan juga certification. Tabrakan noun dengan prosedur yang noun juga. D sama E salah. Kemudian untuk jawaban yang menggunakan verb certifies juga tidak tepat. Karena di kalimat tadi sudah ada kata kerja yaitu has been. Oke, sudah ada predikatnya ya, kata kerja yang menjadi predikat has been, maka tidak bisa kita taruh kata kerja lagi karena di sini tidak ada kata hubung. Oke, makanya yang A salah. Kemudian tinggal certifying atau certifiable. Certifying ini sebenarnya juga bisa sebagai kata sifat, tetapi dalam sebuah kalimat SPOK, kata sifat taruhnya di mana? Kata sifat itu dia termasuk dalam keterangan juga, K-nya. Subjek itu selalu kata benda. Objek juga seperti itu, selalu kata benda. Predikat selalu kata kerja, keterangan sisanya termasuk kata sifat. Oke. Nah, certifying berarti ini yang mensertifikasi, certifiable artinya yang dapat disertifikasi. Nah, yang manakah yang tepat kira-kira masuk di sini? A government certifying procedure atau government certifiable procedure. Seharusnya jawaban yang tepat adalah yang certifiable ya, yaitu yang dapat disertifikasi, prosedur yang dapat disertifikasi oleh pemerintah. Kalau yang certifying artinya adalah their approach has been to develop a government certifying procedure. Berarti prosedur yang mensertifikasi pemerintah. Terbalik kan? Makanya yang lebih tepat jawabannya adalah yang C, yaitu certifiable. Oke, lanjut soal nomor 5. Ya, untuk soal SIMAK-UI ini tentu saja ada juga ya model reading comprehension pastinya. Pertanyaan yang diminta ini adalah according to the text which of the following statements is false? Yang salah ya, bukan yang benar. Cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah mencocokkan satu persatu. Jadi kita ambil kata kunci dari jawaban yang A, lalu cek di teksnya apakah sesuai atau tidak, sampai ketemu yang salah. Oke, kita cek yang A dulu. Agricultural crops are disturbed by the because
because of the rise of soil salinity brought by seawater. Oke, tanaman ininya ya, pertaniannya itu terganggu atau rusak dikarenakan oleh naiknya tingkat kadar garam dari tanahnya yang dibawa oleh air laut. Kita ambil kata kuncinya soil salinity, agricultural, seawater. Kita cek ada di mana ya. Seawater, oke, adanya water di paragraf 1 tidak ada ya. Paragraf kedua, flood. Paragraf ketiga, oke, ada di terakhir ya. Seawater, used, soil salinity, tingkat kadar garam pada tanahnya meningkat, affecting agricultural yields, damaging juga as floods caused by heavy rainfall and storm surges. Jadi banjir buatan ini yang strategic flooding ini juga sama merusaknya dengan banjir yang diakibatkan oleh hujan lebat dan tsunami ya. Storm surges ini istilah untuk tsunami. Oke. Berarti jawaban yang A ini jawaban yang tepat ya. Kita carinya kan yang salah. Oke, kemudian yang B, the Dutch, orang Belanda ya, memanfaatkan landscape yang mudah untuk dibuat banjir ya, untuk mengalahkan Spanyol. Nah, apakah Belanda yang menggunakan? Kita coba cek. Oke, di paragraf 1 tidak disebutkan ya, Belanda atau Spanyolnya, baru di paragraf kedua, yaitu Spanish Army fought to recapture territory in what is now northern Belgium and southwestern Netherlands in the late 16th century. The Dutch rebels led by William of Orange decided to use the low-lying flood-prone landscape to their advantage. Oke, berarti si pemberontak Belandanya ya, yang dipimpin oleh William of Orange ini, yang menggunakan flood-prone landscape untuk agar mereka bisa menang. Oke, jadi jawaban yang B ini masih betul juga. Bagaimana dengan yang C, fast restoration? One of the ways to ensure the success of strategic flooding. Salah satu cara untuk memastikan kesuksesan dari strategic flooding ini. Yang ada kata restoration itu ada di... Restoration itu sama dengan fix atau repair ya. Yaitu ada... di awal di sini ya ternyata ya. Strategic flooding is a highly risky tactic. It can only be successful if there's a well thought out backup plan. Hanya bisa sukses kalau ada rencana cadangan yang benar-benar dipikirkan dengan matang. Kemudian juga a plan for fast repairs. Nah, berarti salah satu yang bisa membuat strategic flooding ini juga sukses ya. Jawaban yang C betul, masih benar. Oke. Kemudian yang D, 3 cities were affected by the flood strategy used by the Dutch. 3 kota terpengaruh atau terkena dampaknya gitu ya dari strategi banjir yang digunakan oleh Belanda. 3 kota di sini, kalau disebutkan 3 kota, ada disebutkan Bruges di sini ya, Ghent dan juga Antwerp. Ini kota yang ada di Belgia ya. From Spanish dominance and defense their territory. In an attempt to liberate itu sama dengan free ya, membebaskan 3 kota ini dari dominasi Spanyol, bukan Prancis ya, Spanyol, dan mempertahankan teritori mereka. The rebels destroyed sea walls at strategic places, to cause deliberate large scale floods. Untuk membebaskan 3 kota ini. Jadi bukan 3 kota ini terpengaruh dengan banjirnya ya, bukan terpengaruh, tetapi banjirnya ini ditujukan untuk membebaskan kota-kota tadi. Nah, jawaban yang D ini bisa jadi yang kita cari. Kita pastikan yang E. Erosion caused by floods will alter the landscape. Erosi yang diakibatkan oleh banjir ini akan mengubah landscape-nya, landscape dari wilayahnya ya. Alter itu mengubah. Ternyata ada di awal ya. It can change the landscape through erosion and deposition. Berarti jawaban yang E ini juga benar. Maka menyisakan jawaban yang D. Bahwa di sini Three Cities justru bukan terpengaruh atau justru terkena dampaknya dari strategi banjir ini, tetapi Three Cities yang ingin dibebaskan oleh Belanda dari Spanyol.
Lanjut soal nomor 6. Pertanyaan nomor 6 adalah, what is the author's purpose in writing this text? Oke, tujuannya apa? Untuk mencari jawaban untuk pertanyaan tujuan dari menulis teks ini sama seperti mencari jawaban untuk main idea. Berarti kita lihatnya itu adalah kalimat pertama tiap paragrafnya. Oke, kita tangkap kata kuncinya apa. Yang dibahas di sini adalah pastinya mengenai floodingnya ini ya. Strategic flooding yang digunakan untuk bisa ya ada manfaatnya pasti ya. Kan di sini juga dijelaskan di paragraf 2 dan 3 bahwa pernah digunakan oleh Belanda untuk strategi perang ya. Strategi perang untuk mendapatkan kembali daerahnya dari Spanyol. Oke. Di awal dikatakan ini adalah highly risky taktik yang sangat berisiko karena kalau tidak akan di sini dikatakan ya can result in loss of life, bisa menimbulkan korban jiwa dan bisa merusak rumah-rumah dan lain sebagainya. Oke. Semuanya menyebutkan strategic flooding ya. Jadi ada flooding di paragraf kedua juga ada, flood ya, paragraf ketiga pun juga ada. Berarti kita bisa menghindari pilihan jawaban yang tidak menyebutkan flooding sama sekali ya, yaitu adalah jawaban yang B, tidak ada floodingnya. Jawaban yang C, tidak ada floodingnya juga. Jawaban yang E di sini mengatakan certain lines of action on flood control. Nah, ini ada floodnya juga sih ya, flooding, dan flood control. Nah, yang manakah jawaban yang tepat? Apakah A untuk mempertanyakan keuntungannya? Berarti kalau mempertanyakan keuntungannya, seharusnya di paragraf 2 dan 3 juga dijelaskan mengenai keuntungannya yang beragam ya. Keuntungan dari si strategic flooding ini. Sedangkan di teks tadi dijelaskan bahwa di paragraf ketiga ya terutama, ternyata the plan got completely out of hand. Artinya adalah tidak terkendali lagi. Daerah yang terkena banjir tadi, yang dibuat banjir ya, ternyata tidak bisa kembali seperti semula. Akhirnya sampai sekarang pun juga masih terendam banjir. Tadinya namanya Northern Flanders, sekarang namanya adalah Zeeland Flanders. Gitu, tidak surut airnya, tetap seperti itu. Nah, ini kan risiko, tidak bisa ditinggali lagi daerahnya ya. Maka jawaban yang A juga tidak tepat ya. Yang E, to argue certain lines of action on flood control, ini bukan untuk pengendalian banjirnya ya, tidak disebutkan ini tadi. Yang tepat jawabannya adalah yang D, share a word of advice for successful strategic flooding. Tadi dikatakan di paragraf pertama butuh untuk perencanaan yang matang, lalu di paragraf kedua dan ketiga dijelaskan akibatnya ketika tidak ada planning yang matang ya, kemudian menggunakan strategi tersebut, jadinya gagal. Makanya yang tepat untuk nomor ini jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 7. Pertanyaan nomor 7 adalah, what inference can you make buat strategic flooding? Oke, hati-hati, inference ya, bukan stated atau mentioned. Jadi informasi yang tersirat. Dan pastinya yang benar ya. Yang A, the impact caused by strategic flooding is more manageable than floods by natural causes. Lebih bisa untuk ditangani. Ternyata itu jawaban yang tidak tepat ya, karena dikatakan di sini yang diakibatkannya itu oleh si strategic flooding as damaging as floods caused by heavy rainfall or storm surges. Jawaban yang A tidak tepat ya. Kemudian yang B, ketika dilakukan tanpa careful planning ya, it puts a strain on areas food supply. Berarti ini mengacu pada agriculture. Kemungkinan ini jawabannya tepat. Yang C, strategi fraught with danger but worth the risk. Ini tidak worth the risk ya. Kenapa? Karena tadi dikatakan ada area yang sudah digenangi banjir hingga sekarang masih terendam banjir. Tidak bisa kembali seperti semula. Jadi tidak layak lah ini dilakukan sebenarnya ya. Maka jawaban yang C tidak tepat. Yang D, most important Dutch inventions, ini juga bukan invention ya, karena justru merugikan. Kemudian yang E, it causes high levels of soil salinity. Ini tadi disebutkan ada di teksnya ya. Jadi bukan jawaban yang tepat karena ini informasi yang stated, bukan informasi yang implicit. Yang dicari adalah yang implicit. Jawaban yang tepat yang B. Oke, sekarang soal nomor 8.
Pertanyaan untuk nomor 8 adalah the tone of the author is best described as. Oke, tone yang digunakannya ya. Kita lihat tadi dimulai dengan paragraf yang menjelaskan deskripsi dari apa itu strategic flooding. Oke, penjelasannya seperti apa, kemudian dijelaskan bisa berakibat bagaimana gitu ya. Kemudian di paragraf-paragraf selanjutnya dijelaskan contoh dari strategic flooding yang sudah dilakukan dulunya ya. Oke, yang tepat di sini jawabannya tone-nya itu adalah bukan nostalgic ya, walaupun ini terjadi di masa lampau, tetapi bukan untuk mengenang sesuatu yang indahnya. Yang tepat adalah objektif. Oke, kenapa objektif? Karena dijelaskan tadi deskripsi mengenai strategic flooding, lalu penjelasan apa yang akan terjadi ketika tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang. Oke, yang tepat jawaban yang C. Nah, itu tadi pembahasannya. Gimana? Sudah mengerti semuanya? Kira-kira kita akan bahas soal apa lagi ya di video berikutnya? Kalian boleh loh tulis di komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bimbingan alumni UI, yakin bisa, pasti bisa.